Bapak Ibu, di paragraf ini ada informasi yang menarik ya. Tidak selalu saya ceritakan, cukup sering di beberapa wihara saya skip ya. Tapi hari ini kita cukup banyak waktu, jadi saya jelaskan. Menariknya Bapak Ibu, kalau seseorang belum banyak belajar Dharma, mereka bisa berpikir kalau dewa itu sangat luar biasa. Ya, tapi memang dewa luar biasa. Dewa itu artinya penghuni surga, ya, atau angel dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ya mereka juga ada istilah untuk dewa, yaitu deity. Saya tidak tahu cara bacanya yang pas, tapi D-E-I-T-Y, deity, deity or something. Silakan cek di Google Translate ya. Saudara-saudari, jadi para dewa itu ada 6 tingkat alam. Lalu ada yang disebut Dewa Brahma. Dewa Brahma ada 20 tingkat. Dewa Brahma sering cuma disebut Brahma. Ya. Paling dekat Dewa Brahma ada di mana Bapak Ibu? Pantai Indah Kapuk. Nah, ya. Ya toh, Semiensen katanya ya. Ya, Brahma 4 wajah. Itu udah paling dekat ya. Ya, kalau yang lebih jauh ya ada. Bangkok juga ada ya di Erawan. Kalau sebenarnya banyak orang tidak tahu, Brahma 4 wajah itu bahasa Thainya, nama Thainya sebenarnya apa sih? Ya, saya cek di Google, namanya adalah Praprom Erawan atau Brahma Erawan. Ya, ya, saudara-saudari, 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Dewa Bapak Ibu tidak perlu dicapai alam itu dengan meditasi. Ya, 6 tingkat alam dewa itu tidak perlu dicapai dengan meditasi, tetapi dengan kebajikan. Ya, tetapi bukan berarti kita kalau ingin lahir di alam dewa tidak perlu meditasi, tidak juga. Kalau Anda senang bermeditasi dan berbuat kebajikan, yaitu jauh kemungkinannya untuk mencapai alam dewa yang tinggi menjadi lebih tinggi. Tetapi kalau ingin mencapai alam Brahma, khas alam Brahma, Anda harus mencapai jana. Ya, kenapa demikian Bante? Karena semua Brahma itu tidak ada hasrat ragawi, tidak memerlukan suami dan istri. Ya, di alam Brahma itu tidak ada pembagian gender. Jadi Brahma itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Semua Brahma itu netral. Unik ya? Ya, dewa 1-6 ada suami ada istri. Kita nonton Sung Gokong itu ya, Kerasakti ya. Kaisar Langit ada nggak istrinya? Ada ya. Nah, saudara-saudari, satu ketika di antara semua dewa dan dewa Brahma, berarti 26 tingkat, ada satu yang paling tinggi, namanya adalah Mahabrahma dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme dipanggil Mahabrahma. Mahabrahma ini berpikir dirinya adalah pencipta alam semesta. Dia pun berpikir begitu. Kenapa begitu? Karena ketika dia muncul, makhluk lain belum ada. Dan pelan-pelan makhluk lain juga muncul. Jadi dia berpikir dia adalah penciptanya. Saudara-saudari, Sang Buddha mendatangi Mahabrahma ini dan memberitahu dia bahwa dia belum mencapai yang tertinggi. Walaupun dia berpikir demikian. Ya. Lalu dia tidak mau terima Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa menerima. Lalu Sang Buddha mengajak dia bermain petak umpet. Ya, Sang Buddha bilang, silahkan Brahma, kamu boleh pergi kemanapun, sembunyi dimanapun, saya akan menemukan dirimu. Ya, lalu kita gantian. Sep, Brahmanya hilang. Ya, kok saya tiba-tiba hilang beneran? Ya, viral satu Indonesia, ya. Oh iya, viral itu ada rekamannya. Nah, saya bisa diundang ke podcast-podcast terkenal. Saudara-saudari, Brahma ini hilang dan Sang Buddha selalu mampu menemukan dia. Kemudian gantian Sang Buddha yang hilang. Dia sama sekali tidak mampu menemukan Buddha. Yang ada Buddha malah keluar suara gitu ya. Manggil dia tapi dia tidak bisa ketemu. Ya, akhirnya dia menyadari kalau dia bukan yang tertinggi. Nah, jadi dari cerita
Sang Buddha dengan Brahma tertinggi ini, kalimat ini menjadi lebih gampang dipahami. Begitu ya. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, yaitu mencapai nibbana, bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Apa alasannya? Karena semua makhluk yang masih memiliki kotoran batin itu akan ada di 31 alam kehidupan. Betul ya? Ya, tapi seseorang yang mencapai nibbana, dia tidak ada di salah satu dari 31 alam kehidupan setelah wafat. Ya, kalau belum wafat masih ada badannya. Kita lanjut. Satu ketika, Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha, seorang yang telah pergi ke nibbana, apakah dia lenyap atau eksis? Ya, eksis artinya ada, eksis artinya tidak lenyap. Ya, apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskan ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi, yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga terhapus. Keadaan pencapaian nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, nibbana itu di luar kata-kata untuk bisa dijelaskan ya, tapi bagaimanapun kita belajar berjuang memahaminya ya. Jadi kita lanjutkan modul kita. Ketika Sang Buddha mengatakan seseorang telah mencapai nibbana tidak lagi eksis, silakan digaris bawahi. Sang Buddha mengatakan mereka yang mencapai nibbana tidak lagi eksis atau padam. Yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu. Perasaan menjadi diri yang terpisah tidak lagi ada di dalam keadaan nibbana. Namun, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi, dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran duniawi. Bapak Ibu Saudara, untuk sedikit lebih bisa memahami ini ya, saya senang membuat perumpamaan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anggaplah kita ini ikan gurame ya. Ya, saya lah ikan gurame, jangan kita ya. Ngapain saya ajak Anda jadi ikan ya? Ya, Anda mungkin tidak rela ya, tidak mau saya bantai, saya tidak mau jadi ikan gurame gitu. Ya, atau ya sebenarnya harus ikan air payau ini baru cocok. Tapi sudahlah, ini fiksi ya. Anggaplah saya ikan gurame Bapak Ibu. Satu ketika saya ketemu ikan glodok ya, yang bisa naik ke darat ya. Nah, atau saya ketemu kodok gitu ya. Lalu mereka berusaha menjelaskan ke saya ada keadaan di mana badan kita itu lebih ringan. Ya, saya masuk ke satu dimensi gurame, katanya gitu ya, kata glodok ya. Saya masuk ke satu dimensi, badan saya jadi ringan. Saya gerakkan sirip saya itu lebih gampang. Ya, tapi anehnya saya nggak bisa terbang lagi. Saya cuma bisa di darat. Dia bahkan nggak ada istilah darat ya. Saya cuma bisa di bawah, ya. Tapi nggak bisa lama-lama. Kok lama-lama kenapa? Megap-megap kata gitu. Kenapa? Karena ikan glodok bisa naik ke darat, lalu pulang lagi ke air. Betul ya? Apa pertanyaan ikan gurame? Di sana ada airnya enggak? Itu pertanyaan dia. Atau bahkan bukan itu ya. Bahkan dia nggak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan air ya.
Karena dari lahir sudah di sana. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu fiksi ya. Si ikan gurame itu fiksi. Tapi lebih kurang seperti itulah ketika seorang arahat mau menjelaskan nibbana ke kita. Nibbana itu paling sederhananya adalah keadaan tanpa ruang dan waktu. Sederhananya ya. Keadaan tanpa ruang dan waktu, keadaan tanpa kotoran batin. Ya. Tanpa ruang dan waktu dan tanpa kotoran batin. Karena tidak ada ruang dan waktu, saya ketemu lagi satu contoh yang lebih bagus ya. Minum dulu ya. Ini contoh yang lebih bagus. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Anda punya kemampuan baik, seperti ini aja. Atas di mana Bapak Ibu? Bawah. Ini. Ya. Setuju enggak? Kalau saya bilang ke Bapak Ibu, tidak ada atas dan bawah. Nah, tidak setuju toh? Baik. Saya lanjut. Bapak Ibu tahu enggak? Konsep atas dan bawah itu adalah konteks kata dalam tempurung. Apa maksudnya? Kalau kita pergi ke luar angkasa, kan sudah nggak ada gravitasi. Ya, kita berangkat ini ke luar angkasa, rame-rame nih trip RG. Yang lain mah ke India. Kita mah ke luar angkasa, betul ya? Yang Damayatra ke India mah biasa. Damayatra kemana? Luar angkasa, gitu ya. Terbanglah kita ke luar angkasa, rame-rame Bapak Ibu, ya. Daftar dulu ya. Sampai di sana, kita di sana beberapa hari, beberapa minggu. Anda tahu di mana atas, di mana bawah? Nggak ada. Karena konsep atas dan bawah itu sebenarnya nggak ada. Secara alam semesta, atas dan bawah itu nggak ada. Kalau kita sudah di luar angkasa, atas yang mana? Bawah yang mana? Nggak ada Bapak Ibu. Kita mah bingung, betul nggak? Melayang-layang begini. Baru akhirnya kita pulang ke bumi. Setelah kita pulang ke bumi, lengketlah ini ke darat. Baru ada yang namanya bawah, ada yang namanya atas. Setuju enggak? Saya katakan bahwa konsep atas dan bawah itu hanya sah kalau kita ada di bumi. Betul ya? Itu adalah konsep kata dalam tempurung. Ya, kalau kita masih di bumi. Satu ketika ada alien datang kongko kita sama alien. Dia bisa Hokkien juga. Contoh ya. Ya. Lalu kita tanya dia, planet kamu di mana? Oh, planet saya jarak 3 tahun cahaya dari sini. Apa itu Bante 3 tahun cahaya? Kalau kita nyalain senter, itu cahaya senter 3 tahun baru sampai. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Ya, 3 kali 10 pangkat. Nah, carilah di Google ya. Saya mau sok pinter tapi kelupaan. Ya, 300.000 km per detik. Bapak Ibu Saudara, nyalain senter 3 tahun baru sampai ke planet dia. Pertanyaan kita, itu di atas atau di bawah? Ketawa dia Bapak Ibu. Betul ya? Si alien ini ketawa. Atas dan bawah itu nggak ada. Ada? Nggak ada. Kamu makhluk yang terlalu kuno. Susah lah saya jelasin. Lalu kita siuki ya. Ya, sakit hati kita ya toh? Kan khasnya manusia. Sakit hati. Bapak Ibu Saudara, jadi sesulit itulah seorang arahat ingin menjelaskan kepada kita ada dimensi di mana tidak ada ruang dan waktu ya. Ada dimensi di mana sudah tidak terpengaruh oleh kotoran batin. Oleh karena itu setiap kali Sang Buddha ditanyakan apakah nibbana itu abadi, beliau nggak bisa menjelaskan sebenarnya.
Karena apa yang disebut abadi Bapak Ibu? Kalau ada waktu. Kalau ada konsep waktu itu baru ada yang disebut abadi. Ada yang disebut tidak abadi. Ada yang disebut mati. Karena ada waktu. Ketika konsep waktu itu juga enggak ada, ya itu enggak bisa dibahas. Itu sama seperti ketika kita sudah trip keluar angkasa, atas dan bawah itu udah enggak bisa dibahas. Karena sebenarnya atas dan bawah itu tidak ada. Saudara-saudari, saya yakin setelah saya menjelaskan begini pun masih ada yang bingung, ya. Oleh karena itu kita lanjut membaca. Kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini karena mereka tidak mengembangkan batin. Bapak Ibu Saudara, silakan garis bawahi pikiran adalah bercahaya. Ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Dharma sesungguhnya semua makhluk hidup itu awalnya baik, ya. Awalnya baik. Pelan-pelan ternodai baru menjadi jahat. Ternodainya itu sepanjang samsara, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Tapi kalau kita kembali, manusia awalnya adalah baik, atau makhluk hidup awalnya baik. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya mereka mengembangkan batin. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya, pabasarang idang citang, yang ternodai oleh kekotoran batin. Ketika kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni, telah hilang. Dan pikiran menjadi tanpa tanda anidasanang, tanpa batas anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabbato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, suddhi, bebas, wimitti, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukang. Dua jenis nibbana yakni, satu, nibbana yang masih disertai penderitaan fisik. Artinya apa Bapak Ibu? Arahatnya masih hidup, ya. Arahat masih hidup. Nomor dua Bapak Ibu, nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik atau nibbana total, anupa disesa nibbana, atau kadang disebut juga parinibbana. Artinya apa? Seorang arahat yang telah wafat, ya. Walaupun kita hanya bisa memahami keadaan nibbana ketika kita mencapai nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin, dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada tiga api, maka juga ada nibbana. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula tanpa kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini.
pada siapapun yang menjalaninya, namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang. Kita stop dulu Bapak Ibu. Jam 8 pas. Ya. Lalu kita lanjut ke yang keempat. Bapak Ibu Saudara, pencapaian tertinggi di dalam ajaran Buddha adalah pencapaian Nibbana. Setelah kita membaca cukup banyak deskripsi dari Nibbana, saya ingin menyederhanakan. Ya. Bagi Anda yang masih sulit memahami ini, yang pertama, Nibbana adalah keadaan lenyap totalnya seluruh kotoran batin. Yang mana sering disimpelkan hanya menjadi 3. Dosa, loba, moha. Kemarahan, keserakahan, kebodohan batin, ya. Kebodohan batin ini sering disimpelkan lagi menjadi ego dan kesombongan. Memahami 3 ini menjadi formula untuk semua kotoran batin lainnya. Kemarahan, keserakahan, ego, itulah yang nanti berubah bentuk jadi cemburu, ya, menjadi kesal, menjadi sakit hati. Segala bentuk kotoran batin itu datang dari 3 ini, ya, dengan intensitas yang berbeda-beda. Yang kedua, yang kita sangat pahami adalah yang membuat kita lahir lagi di alam-alam 31 alam kehidupan ini adalah keinginan kita, ya. Keinginan itu tidak akan pernah berhenti kalau kita masih ada kotoran batin. Jadi ketika kotoran batin itu terhenti, keinginan untuk lahir itu lenyap. Dan seseorang tidak lagi lahir di 31 alam kehidupan. Jadi pemaknaan Nibbana yang kedua yang gampang kita pahami, tidak lagi terlahir kembali di dalam samsara. Dalam kurung semua alam di 31 alam kehidupan, ya. Keadaan tidak lahir di 31 alam kehidupan inilah kita kenal sebagai Nibbana. Oleh karena itu sering juga, ya, kadangkala Nibbana itu digambarkan sebagai keadaan batin. Tetapi memang sungguh sulit menjelaskan Nibbana. Terakhir, sebingung-bingungnya kita, Sang Buddha menjamin Nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi walaupun kita sulit memahami, beliau tutup dengan jaminan ini sudah yang tertinggi. Ini sudah kebahagiaan yang tertinggi, ya. Dan menurut saya rumus itu masih sangat masuk akal. Saya buktikan. Ketika kita marah Bapak Ibu, nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Semakin besar marah kita, semakin tidak nyaman. Setuju? Setuju, ya? Ya. Kalau kita sudah tidak mampu lagi marah dalam keadaan apapun, nyaman tidak Bapak Ibu? Nyaman, ya. Jadi kita masih bisa nalar gitu. Yang disampaikan Sang Buddha dengan lenyapnya kekotoran batin. Ada seorang pinter, ya, saya sudah sebut namanya sejak kemarin. Namanya Naval Ravikant. Ya, dia seorang trilioner tapi senang belajar banyak macam hal. Dan sepertinya dia mendalami Buddhism cukup mendalam. Nah, dia unik. Dia mengatakan begini. Menginginkan sesuatu itu seperti halnya membuat kontrak.
di mana kita sulit berbahagia sampai hal itu didapatkan. Ya. Jadi menginginkan sesuatu itu seperti halnya membuat kontrak, yang mana kita sulit berbahagia sampai kita mendapatkannya. Oleh karena itu, semakin banyak keinginan, semakin banyak kontrak. Ya. Dan dia memberi wanti-wanti. Dia bilang, Bapak Ibu, jangan terlalu banyak keinginan besar di satu waktu, atau hidup Anda akan stres. Ya, dia menyarankan satu keinginan besar dikerjakan pelan-pelan. Setelah selesai, satu lagi keinginan besar. Ya, kalau keinginan kecil ya dia tidak bahas. Dia hanya bahas satu keinginan besar. Ya. Jangan Anda, saya mau S3 Bante, saya mau diet juga biar six pack. Tapi saya juga mau toko saya itu upgrade jadi 10 cabang. Saya punya YouTube Bante, saya mau buat juga 1 juta subscribers. Lalu saya punya mobil impian, habislah Anda. 10 keinginan besar dia ya. Jadi bisa pas 5 tahun tidak ketemu RSJ ya. Ya. Jadi ya saudara-saudari, ada yang lebih dalam lagi. Naval bilang begini, ini dia simpulkan dari ajaran Buddha dan pengalaman. Tidak menginginkan sesuatu sama dengan mendapatkannya. Bingung ya? Saya juga harus merenung ini agak lama ya. Mau dibilang pas 100% sih enggak, tapi Anda coba putar-putar otak Anda ya. Tidak menginginkan sesuatu itu sama dengan mendapatkannya. Karena dia punya pemikiran begitu. Ini kita kepengen banget ya. Sudah 3 tahun kepengen banget. Akhirnya dapat. Setelah dapat masih pengen? Enggak. Anda happy lalu biasa. Lebih parah lagi kadang bosen. Betul ya? Ya, lebih parah lagi bosen. Tapi kita anggap menjadi biasa. Setelah Anda punya, setelah menjadi biasa, Anda letakin. Kadang nggak Anda lihat lagi. Anda menginginkan yang lain. Betul ya? Oleh karena itu, keadaan gelas ini yang sudah tidak saya ulik-ulik lagi, tidak saya lihat-lihat lagi, ini keadaannya sama seperti ketika saya belum punya tapi saya nggak pengen. Ya, saya belum punya tapi saya nggak pengen. Tidak pas di semua situasi. Ya, tapi dia membuat satu quotes yang unik ya, supaya nanti pulang adalah ya PR untuk Anda pikirkan. Tidak menginginkan sesuatu sama dengan mendapatkannya. Nanti Anda pulang diberi pertanyaan. Kenapa? Kamu sekarang kok nggak ketemu saya, kok nggak nyari? Kamu nggak ingin saya lagi ya? Gitu ya? Anda keluarkan mantra ini. Tidak menginginkan sesuatu sama dengan telah mendapatkannya. Ya, silahkan diusir seminggu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Baik, 50 menit terakhir. Nah, sebelum saya lanjutkan, ketuhanan dalam agama Buddha adalah Nibbana. Ya. Artinya yang tertinggi dalam agama Buddha adalah Nibbana. Tapi begini Bapak Ibu ya. Nah, saya lupa apakah saya jelaskan di sini atau di tempat lain, tapi tidak apa-apa. Kalau saya jelaskan di sini pun ya saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak Ibu ditanya oleh anak kecil, "Pama, Tuhan dalam agama Buddha apa?" Anak itu masih 1 SD, 2 SD, 3 SD. Jawabannya apa? Sang Buddha. Ya, Anda nggak perlu keluarkan modul ini, nggak perlu.
Dek, duduk dek. Itu kelas 2 SD. Ketuhanan dalam agama Buddha itu nibbana. Keadaan di mana? Itu tidak mungkin kelas 2 SD. Ya, jawaban sederhananya apa? Sang Buddha. Kenapa? Karena biasanya anak kecil kalau nanya begitu, itu karena di sekolah dia ditagih sama temennya. Tuhanmu yang mana? Ini loh Tuhan saya. Anak kecil ya, 1 SD gitu. Tuhanmu yang mana? Dia pulang, nanya Anda. Mama, papa, Tuhan yang mana? Anda keluarkan modul ini. Nanti dia bawa modul ini ke sekolah. Inilah Tuhan saya. Tidak Bapak Ibu. Anak kecil itu hanya karena ditanya temannya. Tuhanmu yang mana? Jawabannya adalah Tuhan adalah Sang Buddha. Tapi kalau mau lebih detail, karena Sang Buddha mencapai nibbana, tetap ujung-ujungnya adalah nibbana. Tapi anak kecil jawabannya Sang Buddha. Lalu Anda cariin foto Sang Buddha tidur yang ada di Wat Po, Thailand. Itu gede banget, 3 kali pentas ini. Ini panjang nih kayaknya 3 kali atau 2,5 kali ya, lebih kurang ya. Ya 2,5 kali lah minimal, 2 kali, gede banget. Anda cari fotonya di Google, kasih dia. Ini Tuhan dalam agama Buddha. Besok dia bisa pamerin ke temannya. Ini Tuhan saya, besar sekali. Iya, lebih besar dari gambar yang kamu punya. Nah itu. Lalu temennya lalu nggak berani bully dia lagi. Jangan bully dia, Tuhan dia besar sekali. Itu ya kalau anak SD ya. Saya kasih ilmu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, masuk nomor 4. Kebenaran mulia yang keempat. Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Dan jalan ini adalah jalan mulia berunsur 8. Arya Athanggika Magga. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke sini, ini tidak sulit untuk dijelaskan ya, karena ini adalah praktek. Tapi begini Bapak Ibu, sebenarnya formula ini sungguh sangat luar biasa. Apalagi kalau kita cerita, Sang Buddha menghadapi para masyarakat 2600 tahun yang lalu. Ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang di zaman itu masih berpikir, satu, untuk mencapai yang tertinggi harus melalui ritual. Salah satu ritualnya apa? Penyucian diri. Supaya badan ini suci, disiksa. Ya, namanya praktek penyiksaan diri. Ya, dianut oleh Pancawagya Bhikkhu dan Pangeran Samana Gautama atau Bodhisatta sebelum pencapaian kebudaan. Orang masih sibuk nyiksa dirinya Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua, sangat sering orang berpikir untuk mencapai yang tertinggi itu adalah dari wahyu. Apa arti wahyu? Ditunjuk. Ya, ditunjuk oleh makhluk kuasa. Tetapi pencapaian pencerahan Sang Buddha menemukan tidak. Itu tidaklah jalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, formula yang nomor 4 ini sangat luar biasa. Ini menyelamatkan begitu banyak penderitaan banyak orang di zaman India. Sebelum munculnya rumusan jalan mulia berunsur 8 ini, begitu banyak pertapa yang menyiksa diri tanpa arah. Ya, di India, saya masih senang keluarin videonya beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang saya ngajar sudah nggak pakai video Bapak Ibu ya. Ada satu video seorang yogi, seorang pertapa, dia menyiksa diri, angkat tangannya sendiri. Ya, saya pernah, yang nonton YouTube mungkin tahu ya. Dia angkat tangannya sendiri. Berapa lama dia angkat Bapak Ibu? Berapa? Belasan tahun ya. Ya, saya tidak ingat angka pastinya, tapi belasan tahun dia angkat. Sampai tangannya sudah mengecil, nggak bisa turun lagi. Dan dia cerita, 2 tahun atau 1,5 tahun pertama dia mengangkat tangannya ini, sakitnya sungguh luar biasa. Tapi dia rela. Dia persembahkan tangannya untuk para dewa.
Ya, untuk sosok dewa yang dia kagumi. Pertanyaan saya, kenapa dia rela melakukan itu Bapak Ibu? Karena ingin suci, karena ingin terbebaskan, karena ingin mencapai alam yang tertinggi. Itu sifat makhluk hidup, sifat manusia pada umumnya. Mereka hanya ingin mendapatkan yang lebih baik, ya, tetapi caranya keliru. Nah, itu hanya salah satu contoh Bapak Ibu ya, penyiksaan banyak dilakukan bahkan hingga hari ini. Bahkan hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan mulia berunsur 8 ini adalah formula, adalah ajaran yang sungguh sangat luar biasa. Kalau seseorang ingin suci, yang pertama yang disucikan adalah pandangan. Kita lihat nomor 1 apa Bapak Ibu? Pandangan benar. Kesucian itu dimulai dari pandangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini juga jadi pinter. Tidak ada hubungannya kesucian dengan ritual, ya. Jadi Anda jangan khawatir ya kalau kuburan keluarga itu digeser. Kuburan keluarga keramiknya diganti. Bante, kuburan papa saya diganti sama koko saya. Itu katanya 7 turunan bisa sial gitu. Keramiknya diganti warna gitu. Enggak. Itu pikiran Anda yang menjadi sial. Ya, pikiran Anda saja, terus terang saja. Ya, di negara lain itu kadangkala prakteknya lebih berbeda lagi. Ada kuburan yang sudah lama itu nggak dipakai, orang lain boleh pakai, ditimpa gitu. Kuburan baru nimpa. Ya, kalau kita ganti keramik aja, sial 7 turunan, nimpa kuburan bagaimana itu? Itu bisa sial 40 turunan, ya. Kenyataannya mereka baik-baik saja. Itu adalah kepercayaan orang dulu. Tapi kalau Anda percaya, Anda bisa sial betulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena diganggu oleh pikiran. Diganggu oleh pikiran, ya. Kalau Anda percaya, Anda benar-benar bisa benar-benar menjadi sial. Tapi gimana Bante, saya sudah terlanjur percaya, sering belajar dharma. Kayak kegiatan inilah saya ingatkan kembali, itu tidak ada hubungannya, jangan khawatir. Jalani aja terus hidup dengan baik, tidak akan ada hubungannya. Tapi kalau pikiran sudah terlanjur terganggu, ya hidup Anda bisa terganggu. Kembali murnikan pandangan Anda. Tambahan sedikit ya, orang Indonesia takut sekali kucing hitam Bapak Ibu. Ya, takut sekali kucing hitam. Orang Jepang itu paling suka kucing hitam. Kucing hitam itu lambang keberuntungan di Jepang, lambang kesialan di Indonesia. Ya, bahkan katanya kalau mayat itu dilangkahi kucing hitam bisa hidup lagi. Ya, coba aja dipraktein, mana tahu Bapak Ibu menang hadiah Nobel ya. Iya, orang mati bisa hidup lagi, hadiah Nobel itu pasti. Ya. Kalau sudah dapat hadiah Nobel, jangan lupa traktir saya makan. Ya, orang mati bisa hidup lagi, hadiah Nobel enggak Bapak Ibu? Pasti hadiah Nobel, ya. Enggak mungkin Bapak Ibu, orang meninggal dilangkai kucing hitam bisa hidup lagi, itu tidak mungkin. Ya, kalau Anda dengar cerita pun pasti hanya cerita. Anda tidak lihat sendiri, saya yakin, ya. Tapi ada yang setelah saya bilang begitu dia turunin ceritanya. Enggak Bante, bukan hidup lagi, bukan. Tapi mayatnya terkejut. Iya bener. Dia nggak hidup lagi Bante, dia cuma naik gitu. Nah, kayaknya kalau bisa naik aja hadiah Nobel juga loh. Masih tetap hadiah Nobel ya. Dan kalau cuma naik aja ya nggak apa-apa, suruh turun lagi. Begitu ya. Turun, kucingnya sudah lewat. Begitu ya. Saudara-saudari, karena mitos itu orang Indonesia sangat takut kucing hitam. Saya juga dulu takut kalau mau jujur. Ada kepercayaan. Kalau kita sedang berkendaraan, kucing hitam lewat, artinya apapun yang kita lakukan akan gagal. Atau akan sial. Jadi dulu Bapak Ibu, kalau saya jalan begini, kucing hitam lewat, saya balik loh, muter. Lewat gang lain saya. Nah, saya takut juga Bapak Ibu ya. Siapa yang mau sial? Sialnya lagi dekat rumah saya itu beneran ada kucing hitam 1 atau 2 ekor. Jadi kadangkala baru mau pergi kerja atau mau pergi kuliah,
lewat dia. Muter saya, lewat jalan lain. Nah, tapi setelah lama belajar Dharma, muter lagi enggak? Sudah enggak, kucingnya yang muter. Nah. Ya, saudara-saudari, itu semua ada di pandangan. Oleh karena itu, pelan-pelan sering belajar Dharma, nanti pantang-pantang, pamali-pamali akan berkurang, dan Anda buktikan sendiri kok, enggak apa-apa, ya. Anda buktikan sendiri. Siapa yang sudah pernah malam-malam menjahit? Siapa? Cuma sedikit, pada takut pamali ternyata. Aduh, nggak jadi belajar lah ini, pulang ya. Tapi ada tadi ya, ada juga. Jadi sial enggak? Enggak ya, biasa aja ya. Ya, jadi dulu ada kepercayaan kalau malam-malam menjahit bisa sial. Ya, jawabannya tidak ya. Itu pabrik di Tiongkok itu produksinya itu 24 jam. Ya, jadi kalau Anda berpikir menjahit bisa sial, tidak ya. Ya, itu karena mungkin zaman dulu terlalu gelap. Pakai lampu teplok. Ya, orang tua takut jarumnya hilang atau hasilnya jelek. Kan gelap. Ya, malam-malam jangan menjahit. Nah, hasilnya bisa jelek atau bisa kena tangan. Gunting kuku kan juga nggak boleh malam-malam. Tahu nggak alasannya apa? Hah? Nah, ini betul, bisa dimakan siluman. Nah, ini benar ini. Nah, jadi katanya kan kita gunting bunyi ya. Satu hari kita dikunyah sama siluman, orang tua kita nggak tahu. Pikirnya kita gunting kuku. Ternyata kita sudah mati. Saking takutnya dulu, saya nggak berani gunting kuku malam. Iya. Nah, tapi Anda coba nanti malam gunting kuku ya. Direkam ya. Mana tahu silumannya datang. Nah, viral itu Anda bisa jadi terkenal. Tapi saudara-saudari, orang zaman sekarang ya, saya yakin dah kalau malam itu gunting kuku ya. Kerja capek, pulang sampai rumah sudah jam 6 sore. Apakah mungkin ya orang Jakarta semodern ini masih ada? Tapi saya pikir sudah nggak ada lah ya. Ya, tapi bisa saja masih ada di ruangan ini. Cuma nggak ngaku aja. Pas mau gunting, mai leo lah, tahu siluman cia ya. Ya, saudara-saudari, mari kita bahas 8 ini. 8 ini Bapak Ibu, semuanya adalah praktek. Semuanya adalah latihan. Oleh karena itu, agama Buddha itu sangat unik. Agama Buddha adalah agama yang dilandasi dengan latihan. Ya, tidak ada hadiah atau wahyu dalam agama Buddha. Semuanya adalah perjuangan. Barang siapa berlatih, dia mendapatkan hasil. Saudara-saudari pulang dari tempat ini, latihlah 8 hal ini. 1, pandangan benar. Apa itu pandangan benar? Memahami baik dan buruk. Memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Tapi pertanyaan saya begini, bagaimana mungkin memahami 4 kebenaran mulia itu bisa mengubah hidup kita dari sesuatu yang paling mendasar? Bagaimana 4 kebenaran mulia itu bisa mengubah kita ke sesuatu yang sangat mendasar begitu? Itu sama seperti hukum karma, Bapak Ibu ya. Orang yang tidak mengerti hukum karma, dia bisa bingung dengan keberagaman kehidupan. Kenapa dia kaya, saya tidak. Kenapa dia ganteng, saya tidak. Misalkan ya. Dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Setelah belajar hukum karma, kita jadi sadar, oh, itu semua adalah apa yang saya kerjakan sendiri di masa lampau. Dan sebagian berhubungan dengan masa ini. Jadi itu mengubah sesuatu di diri kita sangat core. Ya, sangat core, apa bahasa Indonesianya? Sangat inti. Sangat inti sekali mengubah kita. 4 kebenaran mulia itu juga begitu. Setelah Anda belajar 4 kebenaran mulia, Bapak Ibu Saudara, Anda jadi benar-benar paham bahwa kalau kita menderita, yang salah adalah kita sendiri.
Dan itu sangat berkualitas, sangat berkualitas. Kenapa? Begitu Anda tahu yang salah diri sendiri, perbaiki. Kenapa saya sebut itu sangat berkualitas? Karena Bapak Ibu, ciri-ciri orang kurang berkualitas adalah nyalain orang. Beneran? Itu ciri-ciri orang yang kurang berkualitas, terus terang saja. Tapi kalau orang berkualitas, dia salahkan siapa? Mayoritas dia salahkan diri sendiri. Saya tidak mengatakan dia menyalahkan diri sendiri 100%. Tapi majority, mayoritas. Saya kasih bukti. Katakanlah seseorang buka toko, karyawannya 2. Karyawannya bermasalah, dia ganti. 7-8 bulan bermasalah, ganti lagi. Kali yang ketiga dia mengatakan apa? Karyawan ini selalu nggak benar. Yang dia salahkan siapa? Dirinya. Tapi di sisi lain, ada orang punya usaha 50 cabang, karyawan ribuan. Contohnya franchise, betul ya? Merek apa aja silahkan. Bagaimana dia mengatur karyawan dengan total 1000, sedangkan orang ini 2 aja nggak bisa? Karena ketika dia menjadi leader, dia ketemu 5 karyawan bermasalah, dia nggak bilang karyawannya yang salah. Dia bilang siapa yang salah? Saya yang salah. Apanya yang salah? Mungkin sistem rekrutmen saya salah, betul ya? Nah, dia belajar dengan para HRD. Kamu kok bisa ya rekrut 200 orang, masalahnya minim sekali? Oh iya, kami ada tesnya. Oh ada tesnya. Iya, nama tesnya apa? Oh nama tesnya ini MMPI. Gimana cara dapat ini? Oh di sini. Dia belajar. Nah, lalu setelah itu dia rekrutmen. Karena dia nggak mau mahal, dia bikin rekrutmennya sederhana. Tapi ada tes psikologi sederhananya, betul ya? Lalu dia interview. Dulu dia nggak interview. Modal percaya, dia interview. Nah, setelah dia melakukan itu, masalahnya turun 50% Bapak Ibu. Berjalan lagi, masalah masih muncul. Dia nyalain karyawannya? Enggak. Dia nyalain dirinya. Ini pasti masih ada yang kurang. Dia pelajari lagi. Oh, sistem bonus. Oh, sistem penggajian. Oh, sistem punishment. Kalau ada barang hilang gimana ya? Saya dulu di farmasi Bapak Ibu, apotik K24 ya. Setahu saya, kalau sekarang sistemnya berganti saya enggak tahu. Kalau obat hilang, itu bagi rata. Gaji mereka lebih tinggi daripada apotik lain, tapi kalau obat hilang, bagi rata. Ya, di dunia apotik Bapak Ibu, jaga kehilangan barang itu sangat sulit, karena obat terlalu kecil. Ya, dan kadang satu papan obat itu mahal sekali. Anda sangat sulit menjaganya. Dan sulitnya lagi, Anda nggak bisa cek stok setiap bulan, karena barang terlalu banyak. Ya, Anda bisa miss, Anda pikir barang itu masih ada, tiba-tiba resep keluar, habis. Ya, akhirnya beberapa apotik bagaimana? Bikin sistem. Mereka cek barang mahal 3 hari sekali. Tapi barang mahal aja. Di list itu. Norvas, Lipitor, Concor, ya, Gilori. Yang mahal-mahal aja. Yang mahal-mahal. Sanax dan yang lain-lain. Jadi karyawannya cek barang mahal aja. Kalau dicek barang mahal aja yang hilang apa? Yang menengah harganya. Betul kan? Namanya pencuri kan pinter juga. Nah ini bos nggak pernah cek ini. Karena dia anggap tidak terlalu mahal. Saya ambil juga. Rugi enggak? Tetap rugi. Ya. Akhirnya yang level menengah dicek juga. Apa yang dia ambil? Yang murah tapi banyak. Enervon C aja hilang Bapak Ibu. Enervon C 1 strip berapa harga? Betul. Hilang Bapak Ibu. Ya. Tapi hilangnya sering. Bosnya enggak tahu. Ya, 1 hari 3 strip ya. Dia ambilnya ganti-gantian. Hari ini Enervon C, besok Biogesic, besok Bodrek, besok Panadol. Nggak ketahuan karena ngambilnya sedikit-sedikit. Contoh ya, ini contoh aja ya, zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin sistem sudah lebih bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini. Setelah kita memiliki pandangan benar, belajar hukum karma, belajar 4 kebenaran mulia, kalau Anda duka, siapapun yang ada di ruangan ini hari ini, yang salah siapa? Diri sendiri. Solusinya ada di mana? Diri sendiri, ya. Itu nasihat terbaik yang bisa saya berikan. Solusinya ada di diri sendiri.
Tapi saya tidak bisa bantu setiap orang di ruangan ini cari solusinya kalau Anda ada masalah. Kenapa? Toh besok saya sudah ke Banjarmasin. Ya, Anda yang harus pikirkan sendiri masalah Anda apa. Mungkin Anda sering salah paham. Mungkin ego Anda terlalu tinggi. Mungkin emosi Anda terlalu tinggi. Mungkin keserakahan Anda. A, B, C, dan D, dan selanjutnya. Tapi begitu kita mulai berpikir, sepertinya di sisi saya ada salahnya juga. Itu adalah start yang baik. Tapi kalau Anda tidak terbiasa, saya juga tidak menyarankan Anda menyalahkan diri 100%. Nanti tiba-tiba Anda kena mental health issue. Satu problem lagi. Begitu pulang dari Dhamma kelas ini, jadi pesimis sekali. Saya yang salah. Pulang di rumah, saya yang salah. Kamu kok jadi begini? Kata Bante Abhijato, saya yang salah. Semua salah saya. Lalu Anda jadi rendah diri, pesimis ya. Enggak seperti itu ya. Maksud saya tidak di arah kerendahan diri itu tidak. Tapi ke arah mencari solusi ya. Ada hal yang belum kita pahami. Jadi kalau dalam kasus Jalan Mulia berunsur 8, kalau Bapak Ibu masih mengalami banyak duka, maka Anda cari semuanya ada di antara dana sila samadhi panya. Itu solusinya. Dana sila samadhi panya. Anda bisa duka karena panya Anda kurang. Anda bisa duka karena samadhi Anda kurang. Samadhi itu ketenangan. Anda bisa duka karena sila Anda kurang ya. Selama ini attitude jelek, karakter etika jelek, ngelakuin apa aja gagal, tidak ada yang dukung. Karena kenapa? Tidak ada attitude, tidak ada etika. Betul ya? Ya, berarti silanya yang kurang. Bante, kenapa di keluarga semua orang benci sama saya? Ya, sebenarnya bisa saja ada di diri Anda. Ya, ada di diri Anda. Anda terlalu dominan, misalkan Anda micromanaging. Apa itu micromanaging? Yang kecil-kecil semua direpotin gitu ya toh? Ya keluarga Anda takut juga dengan Anda. Padahal saya nggak galak loh Bante. Yang dihindari orang itu bukan karena galak aja, ya. Ya ada sesuatu yang keliru di diri kita. Cuma mungkin kita nggak sadar. Yang terakhir dana, ya. Mungkin Anda kurang baik hati, ya. Udah ditraktir 4 kali, belum pernah mentraktir, ya. Ya temennya bosen juga, ya. Ya ditraktir sudah 5 kali, ikut boy sadar kok, ha. Wah ciai cak gopai lewah. Ai kui pai kok ciai cak. Kan begitu ya. Saya sudah traktir dia 5 kali loh. Dia belum sadar loh. Ini kalau laki-laki Bapak Ibu ya. Kalau perempuan katanya biasanya bagi rata ya. Kalau laki-laki ganti-gantian bayar ya. Saya juga ganti-gantian bayar. Pas mie pangsit saya yang bayar. Pas steak dia yang bayar. Ya saudara-saudari kita lanjut. Pandangan benar, baik buruk, hukum kama wipaka, 4 kebenaran mulia. Silakan tulis di sampingnya Bapak Ibu, mendengarkan dhamma. Ya. Apa maksudnya? Rumus terbaik untuk mendapatkan pandangan benar adalah mendengarkan dhamma, bukan yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu berpikir, saya mau banyak bermeditasi Bante biar pandangan bisa menjadi benar. Bahkan pertapa di zaman Sang Buddha aja pandangannya salah. Ya, mereka sudah bertapa sampai tingkat tertinggi, pandangannya keliru. Jadi moga-moga di ruangan ini tidak perlulah kita kreatif merasa lebih pintar dari Sang Buddha. Ikut aja yang Sang Buddha. Dengar aja pandangan yang sudah ditemukan oleh Sang Buddha perihal melenyapkan duka. Perihal melenyapkan duka. Saudara-saudari senang mendengarkan dhamma. Lanjut Bapak Ibu, pikiran benar ya. Nah, pikiran benar itu sederhana Bapak Ibu, pikiran yang penuh metta. Selesai ya. Nah, ditambah 1 biar lengkap. Metta dan panya. Ya, metta dan panya. Ya. Jadi kalau pikiran kita itu metta, penuh cinta kasih, mengharapkan makhluk lain bahagia, dan kita bisa berbijaksana,
maka itu pikiran yang benar. Bahkan dengan meta saja sudah benar, tapi kita tambah biar lebih lengkap meta dan panya. Meta itu sebenarnya kalau Bapak Ibu renungkan, karuna dan mudita itu ada di dalam meta. Itu sebabnya di dalam ajaran Buddha sering yang diangkat itu hanya meta. Ya, kenapa? Karuna itu adalah tidak ingin makhluk lain menderita. Meta itu ingin makhluk lain bahagia. Ketika kita mampu membebaskan makhluk lain dari penderitaan, apakah dia jadi bahagia, Bapak Ibu? Iya, dia jadi bahagia. Jadi di dalam karuna itu sesungguhnya ada meta. Mudita itu apa, Bapak Ibu? Berbahagia melihat orang lain bahagia. Ya, ini adalah salah satu skill terbaik sebagai umat Buddha. Bapak Ibu yang sudah sampai senang datang ikut Dhamma kelas di malam hari, saya ingin Anda kembangkan sifat mudita. Percaya saya, itu adalah hadiah terbesar yang Anda dapatkan dari sering datang ke wihara. Kenapa? Kalau kita bisa jadi orang yang mudita, kemanapun cenderung bahagia. Apa itu mudita, Bante? Senang melihat orang lain bahagia. Senang melihat orang lain sukses. Ya. Kalau orang punya mudita, tidak punya kecemburuan. Ya. Saya sangat tidak pintar cemburu. Dari kecil saya sangat tidak pintar cemburu. Oleh karena itu ciri-cirinya apa? Semua teman-teman saya itu jauh lebih sukses dari saya sejak saya kecil. Kenapa? Karena saya nggak punya kecemburuan. Ya, jadi dimanapun saya bergaul, saya ketemu orang yang lebih hebat dari saya. Saya senang bela diri, Bapak Ibu. Ya, saya berkawan dengan yang bela dirinya lebih bagus dari saya. Tapi kalau saya orang yang cemburuan, nggak bisa. Orang yang cemburuan itu biasanya bergaul dengan yang di bawah dia. Tidak lebih pintar dari dia. Akhirnya apa? Sulit maju, Bapak Ibu. Ya, karena nggak ada contoh. Kadangkala keseret gitu. Oleh karena itu, orang yang mengembangkan mudita tidak banyak kecemburuan. Atau kecemburuan itu sangat tipis. Ya, munculnya kadang-kadang. Semoga Anda mampu mengembangkan itu kemanapun Anda bahagia. Ya, kalau umat cerita ke saya, Bante, tahun ini anak saya yang paling besar masuk ke kedokteran, Bante. Saya itu sangat bahagia. Padahal saya nggak kenal anak Anda, Bapak Ibu. Ya, saya ikut bahagia. Bante, anak saya diterima, Bante, kuliah di Inggris, full beasiswa, Bante. Wah, saya senang sekali. Padahal saya nggak kenal anak Anda. Ya. Coba Bapak Ibu jadi orang seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ucapan benar ya. Bapak Ibu Saudara, ucapan benar itu sama sebenarnya karakternya adalah cinta kasih dan kebijaksanaan. Tetapi khas dari ucapan benar itu adalah tidak melanggar musawada. Ya. Apa itu musawada? 4 hal jangan dilanggar. 1, kebohongan ya. Yang kedua, kata-kata kasar. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, gosip yang buruk. Dihafal Bapak Ibu ya, supaya tidak kita langgar. 1, kebohongan, penipuan ya. Ya. Terutama yang merugikan orang lain. Saya tahu banyak yang suka bertanya, Bante kalau berbohong untuk yang baik gimana? Bante kalau berbohong kecil gimana? Saya ngerti itu semua. Oleh karena itu saya beri Anda rumusannya. Kebohongan besar dampaknya besar. Kebohongan kecil dampaknya kecil ya. Anda jangan menipu orang lain. Tapi kebohongan-kebohongan kecil itu juga sulit dihindari ya. Dulu mama saya bohongin saya setiap saya ujian. Beneran ya? Kalau sudah dekat ujian saya belajar, semua teman yang datang ke rumah dia bohongin. Saya nggak ada di rumah katanya. Iya. Jadi setiap belajar saya kok jadi curiga, teman saya kok nggak datang. Ternyata sudah dibohongin di depan pintu. Ya, dia nggak ada di rumah nenek gitu. Teman saya pulang gitu supaya saya bisa belajar. Ada nggak karma buruk ibu saya, Bapak Ibu? Ada. Apa karma buruknya? Saya mulai tidak percaya dia. Ya.
Jadi sesekali saya kalau udah janji sama teman baik saya tuh belajarnya itu di pagar, Bapak Ibu. Iya, ini pagar, saya ambil kursi di pagar. Lalu mama saya tuh, Dea, lu kita tahu ceng comi. Oh, belajar di depan ngapain? Nunggu teman saya. Masuk aja, temenmu datang nanti saya panggil. Enggak, saya enggak percaya sama mama. Lu epien wai wamai gitu ya. Kamu bisa bohongin saya enggak mau gitu. Tapi apakah itu karma buruk yang berat? Ya tidak gitu ya. Ya saya mulai tidak percaya mama saya sedikit untuk hal-hal yang kecil. Ya itu juga karma buruk dia. Begitu ya. Ya jadi Bapak Ibu Saudara, berbohong besar dampaknya besar. Berbohong kecil dampaknya kecil. Diusahakan tidak berbohong ya. Diusahakan tidak berbohong. Yang nomor 2, kata-kata kasar ya. Bapak Ibu kurangi kata-kata kasar ya. Semua yang di ruangan ini belajar, jangan pakai kata-kata kasar. Jangan. Tolong. Jangan. Nanti Anda disemen Bapak Ibu. Beneran itu, setahun yang lalu ada berita ya. Masuk berita nasional Bapak Ibu, bosnya disemen Bapak Ibu. Dan ketika diinterview dia bangga, dia tidak menyesal ya. Melindungi apa? Harga dirinya. Karena dia sering dihina. Dia sering dihina. Di interview aja dia sambil merokok. Tidak ada penyesalan. Padahal sebenarnya menyesal dan tidak menyesal itu hukumannya bisa beda sekali di pengadilan. Betul ya? Dia bahkan sudah nggak mau peduli. Kenapa? Karena bosnya sering berkata-kata kasar. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyesal itu selalu datang terlambat. Ingat, menyesal selalu datang terlambat. Kalau sudah marah, jangan berkata kasar. Mending diam dulu. Ya, kalau sudah nggak tahan, pergi dulu. Pergi minum dulu. Pergi beli minum dulu jauh-jauh. Ya, pergi beli minum dulu jauh-jauh. Sudah minum, sudah dingin. Ada orang yang mandi. Begitu dia mandi, emosi dia turun begitu banyak. Cepet-cepet mandi. Lompatlah ke kolam. Ya, tiap orang berbeda-beda, tapi Anda cari cara Anda sendiri. Tetapi pelan-pelan datang ke wihara, ikut meditasi, belajar dharma agar emosinya berkurang. Ikut one day mindfulness ya, Bante Atadiro di Pusdiklat ya, sebulan sekali. Ikut one day mindfulness. Atau RG bisa buat juga ya, ngundang biku siapa. Ini gara-gara saya jadi ngerepotin pengurus ya. Ya, tapi mungkin ya program setiap wihara berbeda-beda ya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingatkan, tolong jangan kata-kata kasar ke siapapun. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman pun tidak cukup. Jangan karena satu musuh, hidup Anda jadi sangat kesulitan. Nomor 3, Bapak Ibu, jangan mengadu domba orang. Ya, jangan mengadu domba orang. Ini juga karakter orang berkualitas. Karakter orang berkualitas itu adalah siapapun ngobrol ke dia membawa kenyamanan ya. Siapapun ngobrol ke dia membawa kenyamanan. Jadi kalau orang curhat ke kita, tolong Bapak Ibu jangan dipanas-panasin ya. Dia hidup sudah banyak masalah, Anda tambah-tambahin lagi. Kasihan dia ya. Mengadu domba itu tidak berbohong. Kadangkala yang kita berikan malahan adalah fakta, tapi membuat orang lain dirugikan. Yang keempat, gosip yang buruk ya. Hindari gosip yang buruk Bapak Ibu, karena orang lain bisa mendapatkan kerugian ya. Dan kadangkala kita hanya gosip, orangnya kena masalah, dia bisa datengin kita. Betul ya? Ya, saya dengar kamu ya yang ngomongin saya di belakang. Ya, nanti jadi masalah baru lagi. Itu ucapan benar Bapak Ibu, kita lanjut. Perbuatan benar ya. Perbuatan yang tidak melanggar 5 sila. Perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain. Ya, itu adalah perbuatan benar. Nomor 5 Bapak Ibu, cara hidup yang benar ya, mencari nafkahnya benar. Nah, yang tidak benar apa Bante? Menjual racun, menjual makhluk hidup, manusia terutama human trafficking ya.
menjual senjata, ya, hidup dari penipuan, dan juga bisnis-bisnis lain yang membawa kerugian bagi orang lain. Baik, 678 adalah meditasi. Silakan Bapak Ibu garis bawahi di bawah nomor 5 supaya menjadi jelas ya. Setelah ini adalah meditasi. Nah, 15 menit terakhir Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan untuk kelas kita ya. Jadi selesai pelajaran ini kita pulang Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dengan saya mengatakan tidak ada pertanyaan, Anda boleh lebih berkonsentrasi untuk menyerap pelajaran. Ya, daripada Anda sibuk memikirkan mau nanya bantenya apa. Ya. Anda konsentrasi penuh terhadap 3 poin terakhir ini. Saudara-saudari, nomor 6 sangat luar biasa. Saya sangat senang dengan yang nomor 6. Apa itu usaha benar? Pikiran buruk yang belum muncul, diusahakan tidak muncul. Pikiran baik yang telah ada, dikembangkan. Pikiran Pikiran buruk yang belum muncul, diupayakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah ada, dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada, dikembangkan. Jadi ada 4 poin ya. Harus hafal Bapak Ibu ya. Apa itu Bante sama Wayama usaha benar? 1. Pikiran buruk yang belum muncul, diupayakan tidak muncul. Pikiran buruk yang telah ada, dilenyapkan. Yang ketiga, pikiran baik yang belum muncul, diupayakan agar muncul. Yang keempat, pikiran baik yang telah ada, dikembangkan ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nomor 6 ini sangat luar biasa. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ini praktek saya sampai hari ini ya. Nah, sudah lama tidak saya lakukan karena listnya sudah habis. Listnya sudah habis. Apa itu? Dulu saya sering Bapak Ibu setelah belajar Dharma, bahkan sebelum menjadi bikku, sebelum saya tidur itu saya mikir, saya benci siapa? Beneran? Saya mikir, saya benci siapa? Ketemu loh, 2 orang yang saya benci. Dan saya jadikan itu PR. Apa PR-nya? Menyelesaikan kebencian itu. Itu yang saya lakukan. Beruntungnya, saya tidak pernah punya musuh bebuyutan apa? Beruntung, belum pernah. Bencinya itu cuma benci ringan saja ya. Nah, jadi saya dengan orang ini punya kesalahpahaman. Akhirnya ya kalau ketemu nggak nyaman. Itu saya jadiin PR. Gimana sampai bisa nyaman lagi? Misalkan kalau dia teman kantor saya, setiap sore saya bisa pulang bawa makanan sedikit ya. Ajak dia makan bareng gitu. Nah, lama-lama kan kebencian dia ke saya luntur, kebencian saya ke dia luntur. Lalu saya lihat, oh, kita saling sudah tidak ada kebencian. Kadangkala dia bisa minta tolong ke saya. Bro, minta tolong ini, ya saya tolongin. Tapi bukan berarti loh saya jadi deket sama dia. Ngerti? Bukan berarti loh saya jadi harmonis, romantis sama dia. Enggak. Saya cuma mau menyelesaikan PR saya. Kalau bisa tidak ada list orang yang saya benci. Kalau bisa tidak ada list juga orang yang benci sama saya. Tapi orang yang benci sama kita kan kita nggak bisa ngatur 100%, betul ya? Ya, tetapi itu dulu Bapak Ibu ya, dan lingkup teman-teman saya juga nggak banyak ya. Kalau sekarang umatnya 300, Anda ada yang benci saya gimana saya atur ya? Nanti ke kota lain 300 lagi, ke kota lain 300 lagi. Saudara-saudari, yang kedua, bagaimana biasanya saya mengerti kalau kebencian itu sudah berkurang di diri saya? Kendati pun saya itu misalkan dijahatin. Ya, dijahatinnya bukan harus kriminal, tapi mungkin saya pernah dibentak atau saya pernah dimarahin. Misalkan ya, muncul kebencian.
Saya selalu mengatakan bahwa kebencian pada seseorang itu adalah PR kita. Agar kita buang kebencian itu. Tetapi mau bergaul dengan dia atau tidak, itu pilihan kita. Ngerti? Ya. Yang tugas kita hanyalah membuang kebencian. Tidak bergaul, tidak apa-apa. Kok begitu Bante? Karena Sang Buddha mengatakan, asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang jahat atau jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaulah dengan orang bijaksana, pandita, orang bijaksana, ya. Jadi Sang Buddha juga ngajarkan kita, kalau orang ini tidak bijaksana, tidak baik, kita tidak bergaul dengan dia, tidak apa-apa. Tetapi PR kita adalah kebencian. Anda cari cara Bapak Ibu agar kebencian Anda berkurang dari waktu ke waktu. Taunya gimana bencinya berkurang? Pas ketemu, betul? Nah, pas ketemu coba duduk di samping dia, panas enggak? Iya. Jadi kalau begitu Anda duduk di sampingnya, biasa-biasa saja, lumayan nih, lumayan. Terus dia tiba-tiba nanya, siapa Leo Boy, gitu ya. Udah makan belum? Lalu panas Anda naik gitu ya. Teringat semua trauma lama. Cak Leo. Terus Anda jalan pergi, lalu Anda panas. Berarti bencinya masih ada apa enggak? Masih. Itu PR Anda. Ya cukup diketahui aja. Belajar lagi. Bagaimana mengurangi kebencian. Mendengarkan dharma, perenungan yang baik. Ya wajarlah orang punya dosa loba moha. Ya sudahlah, karma buruk saya berkurang. Ya sudahlah, dia memang tidak bijaksana. Karakter dia memang begitu. Saya hanya sial ya, bisa satu tempat dengan dia. Saya menjadi korban 1-2 tahun. Ya sudahlah, namanya kehidupan. Anicca, athalokada. Keluarkan itu ilmu Anda semua. Ya, 3-4 bulan berlalu. Ketemu lagi ya. Duduk lagi di samping. Nah itu Bapak Ibu ya. Sampai satu hari Anda bisa merasakan, oh saya nggak benci lagi dengan dia. Begitu ya. Jadi kebencian itu PR kita masing-masing. Semoga tidak ada kebencian dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu PR yang cukup berat. Itu masuk usaha benar Bapak Ibu ya. Pikiran buruk yang belum muncul diupayakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diupayakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Yang buruk apa Bante? Dosa, loba, moha. Yang baik apa Bante? Metta, karuna, mudita, upekha. Totalnya 7 ya. Kalau mau dibuat baik semua 7 bisa. Adosa, aloba, amoha. Tidak marah, tidak serakah, tidak ego. Metta, karuna, mudita, upekha. Ini 7, saya sering menyebutnya 7 pilar spiritual ya. Orang spiritualnya tinggi nampak dari 7 ini. Lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Perhatian benar. Apa itu Bante perhatian benar? Ini kan masuk meditasi ya, nomor 678. Ya, silakan ditulis di sampingnya bagi yang bawa pen, memperhatikan sesuai dengan dhamma. Apa maksudnya memperhatikan sesuai dengan dharma? Saya akan bahas dari yang sederhana sampai yang kompleks ya, dari yang rendah sampai yang tinggi. Sekedar Bapak Ibu, Anda sedang berkendaraan, lalu ada orang yang sudah sangat tua jalan pakai tongkat lewat di depan Anda. Kalau Anda praktek perhatian benar, maka begitu ketemu kakek atau nenek itu, yang keluar di pikiran Anda adalah dharma. Ya, demikianlah hidup. Semua orang bisa tua. Nah, lalu Anda pikirkan semua yang baik-baik. Oleh karena itu, saya harus gunakan hidup saya sebaik mungkin. Ya, saya jangan menjahati orang lain. Kalau tidak, nanti saya menyesal. Saya harus baik sama keluarga dekat saya. Kenapa? Lihat, akhirnya saya tua. Ya, sudah tua itu mengandalkan orang lain, betul ya?
Kalau orang lain semua ndak suka sama kita, nanti pas tua kita susah Bapak Ibu ya. Oh, saya harus jadi primadona di rumah. Semua orang sayang sama saya. Kan begitu ya? Nah, jadi dari nenek itu lewat. Nanti saya bilang nenek lewat, Anda pulang bener ada nenek lewat. Nah, hari apa? Hari ini hari apa? Hari apa? Rabu. Untung bukan malam Jumat ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, seorang nenek yang tua ini lewat, Anda muncul perenungan-perenungan yang baik. Dan perenungan yang terbaik itu berpusat pada anicca, dukkha, anatta. Itu yang biasanya menjadi topik tertinggi ya. Bahkan ketika kita bermeditasi vipassana, nanti topiknya adalah anicca, dukkha, anatta. Jadi perhatian benar ini dimulai dari yang sederhana sehari-hari sampai vipassana meditasi melihat ke dalam batin. Ketika Anda melihat ke dalam batin, apa yang Anda lihat? Karakter batin yang berhubungan dengan dharma. Maka tadi saya katakan memperhatikan sesuai dengan dharma. Anda melihat fenomena batin pancakanda, kesadaran, pikiran, perasaan, pencerapan, rupa, begitu ya. Yang mana kelima ini apa sifatnya? Anicca, dukkha, anatta. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua perenungan dhamma, baik perenungan harian sampai ke dalam meditasi vipassana, masuk ke dalam samasati ini, memperhatikan dengan benar, yaitu apa? Memperhatikan sesuai dengan dhamma. Dalam keseharian, topik apa aja boleh. Begitu Anda lihat sesuatu, demikianlah atha loka dhamma, 8 kondisi dunia. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi saya sudah belajar dharma, sudah hidup di dalam lingkungan dharma, bahkan tinggal di wihara, sudah 10 tahun tinggal di wihara Bapak Ibu ya. Dengan samanera 2 tahun, jadi biku hampir 8 tahun. Sudah 10 tahun tinggal di wihara, ketemu buku dharma itu 15 tahun yang lalu. Jadi sudah 15 tahun berkecimpung dengan dharma. Setiap hari ngeliat apapun itu di otak saya keluarnya dharma. Ya, itu saya pikir kebiasaan dari samasati. Saya udah nggak bisa ubah apapun. Saya lihat apa aja itu di kepala saya itu keluar cerita-cerita dharma. Dan kadangkala keluar yang bagus, itu saya catat, saya ceritain ke Anda. Betul ya? Nah, jadi kenapa saya bisa ceritain sesuatu yang inspiratif misalkan? Karena memang 24 jam kepala saya ini, Bapak Ibu, lihat apa aja terpikirnya dharma. Nah, itu adalah praktek perhatian benar. Saya melihat seorang anak manja sama ibunya aja, keluar dharma. Beneran. Anak manja sama ibunya keluar apa? Kemelekatan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, memang bahagia ya, masih kecil, sayang sama mamanya. Tapi kalau anak ini nanti tidak bijaksana, mamanya tidak bijaksana, sudah tua, mengalami perubahan, bisa sedih. Bante, anak saya Bante, udah keluar negeri nggak pernah nelpon saya, nah, duka. Itu keluar di pikiran saya Bapak Ibu. Jadi saya cuma lihat anak-anak main sama mamanya. Di sini keluar dharma semua. Beneran. Kadang-kala dapat yang inspiratif sekali, catet. Nah, nanti bawa di RG, kan begitu ya? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda senang belajar dharma, kehidupan Anda dipenuhi dengan dharma. Tapi luar biasanya, apa karakteristik dharma Bapak Ibu? Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Kalau Bapak Ibu sudah sering mengeluarkan perenungan dharma, ketika masalah datang, masalah ini bagi orang lain sangat berat. Bagi Anda cuma 1/3 berat. Ya, kenapa? Karena dharma selalu hadir di pikiran Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, meditasi benar ya. Apa itu Bante meditasi benar? Meditasi yang membawa pada pencapaian jana 1, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Ya, secara teori itulah meditasi yang benar ya. Meditasi yang membawa pada pencapaian jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Disertai 7 faktor jalan mulia berunsur 8 yang lainnya. Ya.
Jadi kalau seseorang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dan mencapai jana, dia sedang praktek meditasi yang benar, ya. Saudara-saudari, silahkan mengunjungi channel namanya Sikadama Sriwijaya. Wihara di Palembang, Bapak Ibu, ya. Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Mereka punya channel official. Kemarin saya mengajar cara bermeditasi. Videonya 1 jam, ya. Anda yang tertarik silakan nonton video itu. Kalau tidak salah judulnya Cara Bermeditasi yang Baik. Ya, itu untuk melengkapi yang nomor 8 ini. Ya. Jam 9 Bapak Ibu. Sudah mau pulang belum? Ya. Nanti kalau terlalu malam pulang nampak nenek lewat. Nah. Baik, kita mengulang semuanya Bapak Ibu, ya. Lalu kita tutup perjumpaan kita. Semoga pembelajaran 4 kebenaran mulia ini menjadi landasan yang luar biasa di pikiran Bapak Ibu, ya. Pandangan benar itu memahami 3 hal. Memahami baik dan buruk, memahami hukum kamawipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Baik itu apa? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Hukum kamawipaka apa Bapak Ibu? Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu janganlah berbuat jahat. Janganlah berbuat jahat. Kendati pun tidak ada yang tahu, diri sendiri itu tahu, ya. Penyesalan bisa muncul di hari tua. Dan yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Apa 4 kebenaran mulia? Adanya duka. Penderitaan itu bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, kita belajar untuk menerima ketika penderitaan itu hadir. Yang kedua, kita belajar menghindari penderitaan sebaik mungkin. Dan yang tidak bisa terhindar, kita belajar sabar. Dan bagaimana lagi? Menjadikan duka sebagai guru. Bahkan Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Dan di kalimat yang lain beliau mengatakan, barang siapa melihat dhamma, dia melihat Sang Buddha. Oleh karena itu, duka-duka yang kita jalani ini semoga menjadi duka yang membangun kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kebenaran mulia yang kedua, Bapak Ibu Saudara, duka itu ternyata bersumber dari diri kita sendiri, yaitu nafsu keinginan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu kita berjuang melenyapkan kedua ini, mengurangi kedua ini. Bagaimana agar nafsu keinginan berkurang? Dimulai dari praktik 5 sila, lalu sesekali praktik 8 sila. Bagi yang mampu ikut pabaja, menjadi samanera atau atasilani. Senang merenungkan dharma, keserakahan akan berkurang. Ketidaktahuan juga sama, caranya adalah senang mendengarkan dharma. Bapak Ibu Saudara, dengan memahami ini kita mengetahui kitalah sumber penyebab masalahnya, kita sendiri juga sumber solusinya. Bante Utamo mengatakan, semua yang di luar adalah netral. Dampak bahagia atau menderita itu adalah dari respon kita sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Nibbanang Paramang Sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ketika lenyapnya semua kotoran batin, seseorang mencapai pencapaian tertinggi, yaitu Nibbana. Sang Buddha mengatakan, Nibbana adalah mampu dicapai oleh siapapun yang mau berlatih. Apabila Nibbana tidak mampu dicapai,
Apabila nibbana itu tidak pernah bisa dicapai, untuk apa seorang Buddha dengan lelah letih mengajarkan dharma? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nibbana sungguh bisa dicapai. Umat Buddha menjalani dharma step by step. Kendatipun satu kehidupan tidak selesai, Anda bisa mencapai nibbana dalam beberapa kehidupan. Dan yang keempat, jalan mulia berunsur 8. Barang siapa menjalankan jalan mulia berunsur 8, kehidupannya hanya akan menuju terang. Lebih baik dari tahun ke tahun, lebih baik dari bulan ke bulan. Tidak ada kemerosotan. Semua masalah kehidupan akan berkurang dan hidup akan berkembang. Menjadi pertapa ataupun bukan pertapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, latihlah jalan mulia berunsur 8 ini. Pandangan benar muncul dari dharma yang baik yang didengarkan. Pikiran benar penuh meta dan panya. Ucapan benar yang dipenuhi kehati-hatian. Tidak melakukan, tidak mengucapkan 4 kata-kata yang salah. Penipuan, kata kasar, mengadu domba, dan juga gosip yang buruk. Setelah pikiran, ucapan menjadi benar, pikiran menjadi benar, perbuatan kita latih menjadi benar. Tidak melanggar 5 sila dan senang membantu orang lain. Lalu mencari nafkah dengan baik. Barang siapa yang memiliki 5 ini, hidupnya sungguhlah indah. Lalu kita kembangkan batin kita Bapak Ibu dengan usaha benar. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diupayakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Apa yang buruk-buruk Bapak Ibu? Dosa, loba, dan moha. Apa yang baik-baik Bapak Ibu? Meta, karuna, mudita, dan upekha. Setelah pikiran menjadi baik Bapak Ibu, kembangkanlah, latihlah pikiran kita melihat segala sesuatu dengan kacamata dhamma. Menghadirkan perenungan dharma yang baik. Maka seluruh kotoran batin akan berkurang. Mampu memahami anicca, dukkha, anatta dengan baik. Kemudian tenangkan pikiran kita yang liar ini dengan bermeditasi. Jalan mulia berunsur 8, nomor ke-8. Yang paling saya suka adalah meditasi anapanasati. Melihat nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Apapun pikiran yang muncul, abaikan. Apabila pikiran mengembara, kita tarik kembali Bapak Ibu. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Pikiran menjadi sangat damai. Inilah jalan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Anumodana semuanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.